Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Widya Pranata dari kelas 2D4EB NRP 034 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini ada pada proyek mata kuliah berbasis sistem antarmuka, saya membuat proyek yang berjudul Water Controlling dan Monitoring. Pada proyek kali ini, saya menggunakan 4 jenis sensor dan 2 buah jenis aktuator. Berikut ini adalah sensor yang saya gunakan. Yang pertama adalah sensor TSS. Sensor TSS adalah sensor yang berguna untuk mengukur jumlah zat atau yang terlarut dalam air. Dan yang kedua adalah DO sensor. Pada DO sensor, sensor ini berguna untuk mengukur kadar oksigen yang terdapat pada air. Dan yang ketiga adalah turbidity sensor. Pada sensor ini berguna untuk mengukur kejernihan atau kekeruan pada air. Dan yang terakhir adalah sensor pH. Pada sensor pH berguna untuk mengukur kadar pH yang terdapat pada air. Adapun aktuator yang saya gunakan, yang pertama adalah water pump. Water pump adalah alat yang digunakan untuk memompa air, maupun itu air pada kolam maupun air pada sungai. Nah, yang kedua adalah alarm buzzer. Alarm buzzer adalah untuk memberikan sebuah indikator apabila air tersebut tidak jernih, maka alarm atau buzzer ini akan menyala. Berikut ini adalah blok diagram dari proyek yang saya kerjakan. Di sini saya menggunakan ATmega 2560. Pada ATmega 2560 terdapat 5 buah jenis sensor. Yang pertama adalah sensor pH untuk mengukur kadar pH. Yang kedua adalah sensor turbidity yang digunakan untuk kejernihan air. Dan yang ketiga adalah tension sensor yang digunakan untuk melihat zat yang terlarut dalam air. Yang keempat adalah dissolved oxygen sensor yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen pada air. Dan yang terakhir adalah dissolved sensor yang digunakan untuk kekurangan air. Dan sebuah aktuator yaitu water pump dan LED indikator yang digunakan untuk mengindikasi apabila air yang dimonitor tersebut layak dipakai atau tidak. Pada ATmega 2560 kita menghubungkan dengan sebuah komputer menggunakan kabel RS232. Pada komputer dan Arduino terdapat komunikasi dua arah, sehingga sensor dapat mengirim data ke Arduino, Arduino mengirim data ke sebuah komputer, lalu komputer dapat mengirimkan data ke Arduino dan Arduino dapat menggerakkan water pump dan LED indikator. Cara kerja dari sensor ini adalah digunakan pada PDAM Kota Surabaya. Pada blok diagram ini, berikut ini cara kerja dari filterisasi air pada PDAM Surabaya yang disedot langsung oleh air sungai. Air yang pertama adalah air pada sungai disedot kemudian masuk ke dalam tahap 1. Pada tahap 1 yaitu tahap intake building. Pada tahap ini terjadi proses pemisahan sampah atau benda asing yang tergenang dalam air akan terfilter dengan sendirinya. Lalu pada tahap 2 yaitu tahap koagulasi. Pada tahap kedua ini terjadi proses mixing air sungai dan tawas yang bertujuan untuk mengikat bakteri atau kotoran yang nantinya akan mengendap menjadi vlog. Dan yang ketiga adalah tahap proses pengendapan vlog. Pada pengendapan vlog yang nantinya hasil pengendapan itu akan dibuang kembali ke sungai dan air yang sudah terpisah oleh lumpur akan disaring. Dan yang keempat adalah tahap air dimasukkan dalam kolam. Air akan ditambahkan zat yaitu penambahan klor, ozonasi, UV, dan pembasahan. Pada kolam ini terletak hardware sensor diletakkan. Dan pada tahap 5, air akan dimonitor dan dilihat nilai dari pembacaan sensor tersebut. Apabila parameter kejernihan air yang ditetapkan sudah termasuk kriteria, maka air akan masuk ke dalam tempat penampungan air. Dan apabila tahap kriteria air bersih itu masih kurang, maka seorang engineer akan menekan tombol pompa sehingga air pada kolam akan terfilter kembali. Berikut ini adalah tampilan visualisasi monitor atau GUI. Berikut ini adalah visualisasi GUI yang saya gunakan. Yang pertama, kita menggunakan COM3 pada Arduino, lalu kita setting baud rate 9600, lalu kita konekkan. Nah, di sini data dari sensor sudah terbaca.
Berikut ini data-data yang dibaca oleh sensor. Lalu, pada proyek ini, kita mengganti beberapa sensor yang kita gunakan. Seperti contoh, sensor TSS yaitu untuk mengukur kadar jumlah zat yang larut. Pada proyek ini, kita coba memutar potensio. Terlihat potensio akan berubah menjadi 0, lalu saya besarkan, potensio akan berubah nilainya pada GUI. Lalu, kita juga dapat melihat grafik dari waktu ke waktu. Pada grafik yang pertama, ini jumlah zat yang larut. Terlihat bahwa barusan tadi potensi saya putar, sehingga nilainya akan naik menjadi 444. Dan ini kekeruan dalam air. Dan yang ini adalah nilai pH dan disulfat oksigen. Dan yang ini adalah nilai kejernihan. Di sini nilai kejernihan 23%. Lalu di sini terdapat dua buah badan. Badan yang pertama, waktu kita pencet, dia akan menyalakan sebuah LED. Dan waktu button alarm saya pencet, dia akan menyalakan sebuah buzzer. Saya pencet ulang, dia akan mati. Lalu di sini ada 3 buah panel. Kita dapat menyimpan data tersebut. Yang pertama, kita harus mencari folder penyimpanan dahulu. Kita disimpan di desktop. Lalu kita pencet tombol simpan. Dan kita juga dapat menampilkan data histori yang tersimpan tersebut. Kita coba. Kita cari filenya. Di sini terdapat 3 data yang barusan saya simpan, tanggal 5 Juni jam 21.28. Sekian. Berikut ini apabila koneksi Arduino pada PC akan saya cabut. Terlihat akan keluar peringatan Broadcom terputus.